ketegangan politik mulai terasa ketika Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sebuah wawancara resmi di Istana Wapres, ia menyebut bahwa sebagian kebijakan DPR tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan itu sontak menggema di media nasional dan menjadi sorotan utama dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagi sebagian masyarakat, ucapan Gibran dianggap sebagai bentuk keberanian moral. Namun bagi elit politik di Senayan, kata-kata itu dinilai sebagai tamparan keras terhadap institusi legislatif. Pihak DPR bereaksi cepat, beberapa anggota senior meminta klarifikasi resmi, sedangkan kelompok oposisi justru memuji langkah Gibran sebagai sinyal perlawanan terhadap stagnasi politik lama. Di tengah suasana tegang itu, perhatian publik tertuju pada Puan Maharani, Ketua DPR RI yang selama ini dikenal memiliki hubungan politik dekat dengan partai yang menaungi mayoritas kursi di parlemen. Dalam rapat internal yang digelar tertutup, sejumlah anggota menyarankan agar pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan balasan untuk menjaga marwah lembaga. Sementara itu, pihak istana berusaha meredam isu. Namun bocoran rekaman internal yang beredar di media sosial memperlihatkan nada suara tegas Gibran saat berbicara tentang keharusan DPR membuka diri terhadap audit moral. Kalimat itu menjadi viral, dan berbagai media mulai menulis analisis tajam mengenai kemungkinan perpecahan antara eksekutif dan legislatif. Di antara laporan-laporan itu, satu hal jelas, kritik Gibran telah memecah kebisuan panjang tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah dan parlemen. Publik mulai bertanya, apakah ini awal dari reformasi baru, atau justru pertanda konflik politik terbesar dalam dekade terakhir? Sehari setelah pernyataan Gibran, suasana di Kompleks Parlemen Senayan berubah drastis. Pagi yang biasanya diisi dengan agenda rapat rutin, kini diselimuti nada geram. Ruang rapat pimpinan DPR dipenuhi diskusi sengit antara para anggota yang menuntut agar Gibran meminta maaf secara terbuka. Wakil Presiden tidak seharusnya mengintervensi kinerja legislatif, ujar salah satu anggota senior dengan nada tinggi. Puan Maharani, sebagai ketua DPR, mencoba bersikap tenang. Namun sumber internal menyebut, ia merasa tersinggung secara pribadi karena kritik itu seolah diarahkan kepadanya. Dalam beberapa kesempatan, Puan dikenal sangat menjaga citra lembaganya dan menganggap serangan terhadap DPR sebagai serangan terhadap kehormatannya. Kalau dibiarkan, wibawa parlemen bisa runtuh, katanya dalam rapat tertutup. Beberapa jam kemudian, pernyataan resmi DPR dirilis ke publik. Dalam siaran pers, Puan menegaskan bahwa DPR selalu terbuka terhadap kritik, namun ia mengingatkan bahwa setiap pejabat negara harus menjaga etika komunikasi antar lembaga. Kalimat itu terdengar diplomatis, namun tersirat pesan bahwa DPR tidak akan tinggal diam. Media mulai memainkan narasi perang dingin antara Gibran dan Puan. Judul-judul berita bertebaran, Gibran tantang DPR, Puan balas kritik Wapres, hingga retak di puncak kekuasaan. Di ruang publik digital, masyarakat terbelah. Ada yang memuji keberanian Gibran, ada pula yang menuduhnya mencari panggung menjelang tahun politik. Istana belum memberi respons lanjutan. Namun di balik layar, para penasihat politik mulai menyusun strategi komunikasi agar konflik ini tidak berkembang menjadi krisis konstitusional. Satu sumber di lingkaran dalam istana menyebut, Presiden memilih diam sementara waktu, menunggu suhu politik menurun. Tapi publik tahu, badai baru saja dimulai. 3 hari setelah pernyataannya mengguncang publik, Gibran Rakabuming memilih diam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi. Namun sumber internal istana menyebut bahwa wakil presiden muda itu tengah menghadiri rapat terbatas dengan para staf ahli. Di sana, ia menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan untuk menjatuhkan DPR, melainkan untuk membangunkan kesadaran moral yang tertidur terlalu lama. Meski demikian, suasana di Istana Negara tak lagi tenang. Beberapa pejabat senior mulai khawatir, terutama karena isu retaknya hubungan eksekutif dan legislatif menjadi sorotan internasional. Kedutaan besar dari beberapa negara bahkan meminta laporan khusus tentang stabilitas politik Indonesia. Hal ini menambah tekanan bagi presiden yang dikenal berhati-hati dalam menjaga citra stabilitas nasional. Di ruang kerjanya yang tenang, Gibran disebut tetap pada pendiriannya. Ia merasa bahwa kejujuran harus diutamakan, meskipun konsekuensinya berat. Kalau kebenaran membuat kita kehilangan dukungan, maka mungkin dukungan itu tidak layak kita miliki,
ujarnya dalam pertemuan tertutup dengan para staf. Kalimat itu kemudian bocor ke media dan semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin muda yang idealis. Sementara itu, Puan Maharani menolak untuk berkomentar lebih lanjut. Ia hanya berkata singkat kepada wartawan, "Kami fokus bekerja. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tapi semua ada etikanya." Namun di balik kalimat tenang itu, sejumlah laporan menyebut adanya tekanan kuat dari beberapa fraksi yang ingin DPR memanggil wakil presiden ke rapat dengar pendapat, hal yang nyaris belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern. Situasi ini membuat Istana dan Senayan berada dalam posisi saling menunggu. Tidak ada yang ingin mengalah lebih dulu, tetapi keduanya tahu, benturan terbuka hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap seluruh pemerintahan. Dalam keheningan itu, politik Indonesia menahan napas. Di tengah riuhnya pemberitaan nasional, muncul sosok yang selama ini dikenal sebagai Ibu Bangsa, Megawati Soekarnoputri, mantan presiden dan tokoh senior yang dihormati. Sebagai ibu dari Puan Maharani, ia tidak bisa tinggal diam. Dalam pidato tertutup di hadapan kader partai, Megawati menyinggung secara halus bahwa anak muda dalam kekuasaan seharusnya belajar berbicara dengan tata krama kenegaraan. Pidato itu segera bocor ke media. Banyak pihak menafsirkan kalimat Megawati sebagai sindiran langsung kepada Gibran Rakabumi. Dalam waktu singkat, perdebatan meluas. Media nasional menulis bahwa konflik politik ini bukan hanya antara lembaga negara, tapi juga antar generasi dalam lingkaran elit pemerintahan. Para analis menilai, kemunculan Megawati menandai babak baru dari drama politik ini. Ia bukan sekadar tokoh senior, melainkan simbol legitimasi moral bagi partai besar yang memiliki pengaruh kuat di parlemen. Dengan satu pernyataan, ia mampu menggerakkan opini internal partai dan mengubah arah politik nasional. Di sisi lain, beberapa pengamat menyebut langkah Megawati sebagai bentuk intervensi moral untuk melindungi wibawa anaknya, Puan Maharani. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik tahu siapa yang dimaksud. Namun alih-alih meredam, pernyataan itu justru membuat simpatisan Gibran merasa tersulut. Di media sosial, muncul gelombang dukungan bagi Gibran dengan tagar-tagar bicara jujur untuk rakyat. Kantor Wakil Presiden merilis pernyataan singkat, "Kami menghormati semua tokoh bangsa. Namun kritik tidak boleh dimatikan hanya karena usia atau silsilah." Kalimat yang tenang tapi tegas itu membuat situasi politik semakin panas. Bayangan, Ibu Bangsa, kini benar-benar terasa di setiap ruang rapat kekuasaan. Badai politik yang berhembus mulai menimbulkan efek domino. Beberapa menteri dan pejabat senior merasa perlu menenangkan suasana dengan meminta Gibran untuk mengeluarkan klarifikasi resmi. Namun Gibran menolak. Ia berpendapat bahwa klarifikasi hanya akan membuatnya terlihat mundur dari prinsip. "Kita bukan sedang berperang, tapi juga tidak boleh berpura-pura damai," katanya kepada seorang penasihatnya. Namun tekanan tidak hanya datang dari luar. Di dalam istana sendiri, beberapa pihak menilai langkah Gibran bisa mengancam stabilitas hubungan dengan parlemen. Sejumlah kebijakan penting masih menunggu persetujuan DPR, termasuk program ekonomi nasional yang menjadi andalan pemerintah. Beberapa menteri mulai mengeluh, khawatir kritik Wapres akan mempersulit pembahasan di Senayan. Puan Maharani pun mengambil langkah politik. Ia menginstruksikan komisi-komisi DPR untuk memperketat pengawasan terhadap program pemerintah. Langkah itu dianggap sebagai sinyal halus bahwa parlemen bisa menahan agenda eksekutif jika dianggap perlu. Beberapa analis menyebutnya sebagai manuver cerdas yang memaksa istana menimbang ulang posisi Gibran. Sementara itu, media internasional mulai menyoroti dinamika ini. Sebuah surat kabar dari Jepang menulis, Indonesia menghadapi ujian kedewasaan demokrasi, di mana idealisme muda bertemu tradisi kekuasaan lama. Kalimat itu menjadi kutipan populer di banyak editorial nasional. Di tengah tekanan dari segala arah, Gibran tetap tampil dengan ketenangan khasnya. Namun banyak pihak mulai menyadari bahwa apa yang dimulai sebagai kritik moral kini berubah menjadi ujian politik yang bisa menentukan arah pemerintahan ke depan. Reaksi publik terhadap konflik antara Gibran dan DPR mencapai puncaknya. Di berbagai kota, muncul diskusi publik dan forum akademik yang membahas makna dari kritik tersebut. Mahasiswa dan aktivis mulai bersuara, menilai bahwa perdebatan ini membuka kembali luka lama tentang oligarki dan transparansi kekuasaan. "Mungkin inilah saatnya politik muda berbenturan dengan politik warisan," ujar seorang pengamat dari Universitas Nasional. Media sosial semakin panas. Di satu sisi,
Tagar-tagar dukung Gibran mendominasi tren. Di sisi lain, kelompok yang pro DPR menuding Gibran sebagai pejabat yang tidak menghormati hierarki konstitusional. Pertarungan opini berlangsung setiap hari, menciptakan suasana seperti perang digital antar pendukung dua kubu besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Megawati Soekarnoputri muncul kembali di hadapan publik dalam sebuah peringatan nasional. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara keberanian dan kesopanan. Kritik boleh, tapi jangan menghancurkan rumah sendiri, ujarnya dengan nada tegas. Pidato itu mendapat tepuk tangan panjang dari hadirin, tetapi juga menciptakan gelombang interpretasi baru di ruang publik. Istana menanggapinya dengan hati-hati. Seorang juru bicara mengatakan bahwa Wapres Gibran tetap menghormati seluruh tokoh bangsa, namun pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi internal. Pernyataan itu memperlihatkan upaya diplomasi halus agar ketegangan tidak semakin meningkat. Namun bagi sebagian masyarakat, konflik ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan cermin dari pergeseran kekuasaan generasi baru yang berani menantang tatanan lama. Bagi Indonesia, inilah drama politik yang jarang terjadi, di mana idealisme dan pengalaman berhadapan dalam ruang publik terbuka. DPR akhirnya memutuskan untuk menggelar sidang terbuka membahas hubungan eksekutif dan legislatif. Keputusan itu dipimpin langsung oleh Puan Maharani. Dalam pernyataannya di awal sidang, ia menegaskan bahwa lembaga parlemen tidak alergi terhadap kritik, tetapi setiap lembaga negara harus menjaga etika komunikasi antar cabang kekuasaan. Suaranya terdengar tegas, mencerminkan tekad untuk mempertahankan kehormatan DPR. Di ruang sidang yang penuh kamera media, suasana terasa tegang. Sejumlah anggota DPR menyerukan agar wakil presiden hadir memberikan penjelasan. Namun istana menolak permintaan tersebut dengan alasan, tidak sesuai dengan prosedur protokoler. Penolakan itu menimbulkan kegaduhan kecil, tetapi juga memperlihatkan ketegangan nyata antara dua lembaga negara. Para analis politik menyebut sidang ini sebagai teater kekuasaan. Di balik perdebatan hukum dan etika, publik bisa melihat persaingan simbolik antara generasi lama dan baru dalam politik nasional. Puan mewakili kekuasaan yang mapan, sementara Gibran mencerminkan semangat reformasi muda yang menuntut transparansi. Di luar gedung, ratusan mahasiswa berkumpul membawa spanduk bertuliskan, "Berani bicara demi rakyat." Aksi itu berlangsung damai, tetapi menjadi sinyal bahwa publik tidak sekadar menjadi penonton. Mereka menuntut agar politik kembali pada tujuan utamanya, kesejahteraan rakyat, bukan perang ego. Menjelang akhir sidang, Puan menutup rapat dengan kalimat singkat, "Kami akan menilai ucapan dan tindakan, bukan niat." Kalimat itu disambut tepuk tangan dari sebagian anggota, namun di luar gedung, gema suara rakyat justru berkata sebaliknya, "Kami menilai kejujuran, bukan kepatuhan." Setelah sidang terbuka DPR, politik nasional memasuki babak baru. Di balik layar, sejumlah fraksi mulai memainkan peran masing-masing. Ada yang terang-terangan mendukung langkah Puan Maharani, ada pula yang secara diam-diam memuji keberanian Gibran Rakabumi. Fraksi-fraksi kecil mulai melihat peluang untuk menegaskan posisi politiknya, berharap dapat keuntungan elektoral dari turbulensi ini. Sumber internal Senayan menyebut, beberapa pimpinan fraksi mulai menjajaki komunikasi dengan istana melalui jalur informal. Mereka ingin memastikan bahwa konflik ini tidak mengganggu pembahasan anggaran nasional. Namun di sisi lain, sejumlah anggota muda DPR justru menilai bahwa kritik Gibran bisa menjadi momentum untuk mereformasi kinerja parlemen yang selama ini dianggap tertutup. Media terus menyoroti dinamika itu. Editorial di beberapa surat kabar menulis, pertarungan ini bukan hanya soal etika lembaga, tapi soal arah moral kekuasaan. Di media sosial, dukungan terhadap Gibran terus meningkat, terutama di kalangan anak muda yang merasa suara mereka akhirnya diwakili oleh seseorang di puncak kekuasaan. Puan Maharani tetap menjaga ketenangan publik, namun di ruang rapat tertutup, ia menegaskan kepada fraksinya agar tidak mengendur. "Kita tidak boleh kalah dalam narasi," ujarnya. Kalimat itu menggambarkan bahwa pertempuran kini bukan lagi tentang kebijakan, melainkan tentang persepsi dan legitimasi moral di mata rakyat. Sementara itu, Presiden memilih tetap netral. Dalam pidato singkat di sebuah forum internasional, beliau mengatakan bahwa perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun banyak yang menafsirkan, netralitas itu justru menandakan bahwa badai politik di dalam negeri masih belum mereda. Televisi nasional mulai memanfaatkan ketegangan ini sebagai bahan utama liputan.
Talkshow politik setiap malam membahas pernyataan Gibran dan tanggapan Puan secara berulang. Para narasumber terbagi dua kubu, mereka yang menilai Gibran idealis dan berani, serta mereka yang menuduhnya tidak memahami tata etika kenegaraan. Tayangan-tayangan itu membuat masyarakat terus terpaku di depan layar. Beberapa media independen mencoba menggali lebih dalam akar dari konflik ini. Dalam sebuah laporan eksklusif, mereka menulis bahwa hubungan eksekutif dan legislatif sudah lama tegang, hanya saja baru sekarang ketegangan itu muncul ke permukaan. Menurut laporan tersebut, banyak kebijakan publik yang tertunda akibat tarik-menarik kepentingan di Senayan dan Istana. Reaksi publik pun makin beragam. Di kalangan mahasiswa dan akademisi, Gibran dianggap membuka ruang baru untuk transparansi politik. Namun di kalangan partai lama, langkah itu dinilai terlalu berani dan berisiko. Politik itu bukan soal benar atau salah, tapi soal waktu bicara, ujar seorang politikus senior yang tidak mau disebutkan namanya. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi pusat perhatian. Dalam wawancara eksklusifnya dengan salah satu media nasional, ia mengatakan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin muda yang berani, namun juga tahu batas kesopanan. Kita tidak bisa membangun negara dengan emosi, ujarnya. Ucapannya terdengar bijak, namun tetap menyiratkan nada peringatan. Liputan demi liputan membentuk opini publik yang terbelah. Namun satu hal pasti, semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar pula minat masyarakat terhadap politik. Sesuatu yang selama ini dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari, kini menjadi perbincangan di setiap ruang tamu dan warung kopi. Di balik layar, sejumlah tokoh berpengaruh mulai bergerak untuk meredam konflik. Pertemuan informal antara utusan istana dan perwakilan partai diadakan di sebuah rumah dinas di kawasan Menteng. Pertemuan itu berjalan tanpa kamera, tanpa notulensi, dan tanpa keterangan resmi. Tujuannya hanya satu, mencegah perpecahan lebih dalam antara lembaga negara. Menurut sumber yang hadir, Gibran tetap kukuh dengan pendiriannya, tetapi bersedia menurunkan tensi publik demi menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menyetujui rencana untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR, asalkan agenda tersebut tidak dijadikan panggung politik. Puan Maharani menyambut positif, tetapi dengan syarat Gibran harus menegaskan komitmennya terhadap kerja sama antar lembaga. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Tidak ada foto, tidak ada pernyataan publik. Namun keesokan harinya, suhu politik tampak mulai menurun. Para analis menilai, diplomasi senyap ini menjadi bukti bahwa meski berbeda generasi dan gaya kepemimpinan, Gibran dan Puan masih mengutamakan kepentingan negara. Namun di luar ruang rapat, perdebatan belum berhenti. Kelompok sipil mendesak agar hasil pertemuan diumumkan secara transparan. Publik berhak tahu apa yang dibicarakan, ujar salah satu aktivis. Desakan ini menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap elit politik masih rapuh, meski badai tampak mulai reda. Di sisi lain, hubungan pribadi antara Gibran dan Puan disebut membaik. Keduanya bahkan tertangkap kamera berjabat tangan dalam acara kenegaraan seminggu kemudian. Gambar itu viral di media sosial, dianggap sebagai simbol rekonsiliasi yang elegan. Walau situasi tampak tenang, efek politik dari konflik itu masih terasa. Survei nasional menunjukkan peningkatan signifikan pada popularitas Gibran di kalangan pemilih muda. Ia dianggap sebagai simbol generasi baru yang berani berbicara jujur di tengah politik yang kaku. Sebaliknya, citra DPR mengalami sedikit penurunan akibat persepsi publik bahwa lembaga itu terlalu defensif terhadap kritik. Beberapa partai politik mulai menghitung ulang strategi mereka menjelang tahun politik berikutnya. Isu kepemimpinan muda yang berani menjadi tema kampanye baru di banyak daerah. Gibran, tanpa bermaksud demikian, telah mengubah arah diskusi nasional tentang politik bersih dan moralitas kekuasaan. Namun bagi sebagian pihak, situasi ini dianggap berbahaya. Beberapa politisi senior khawatir bahwa fenomena ini bisa melahirkan presiden baru, pejabat yang terlalu vokal terhadap lembaga lain. Kalau setiap orang berbicara sesuka hati, tatanan negara bisa kacau, ujar seorang anggota parlemen senior dalam diskusi politik di televisi. Di sisi lain, akademisi menilai peristiwa ini sebagai proses pendewasaan demokrasi. Mereka menulis bahwa konflik antar lembaga bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa sistem pemerintahan sedang belajar menyeimbangkan keberanian dengan kebijaksanaan. Demokrasi tidak tumbuh dari kesepakatan, tapi dari perbedaan yang diatur dengan akal sehat, tulis salah satu kolumnis terkemuka. Dari sisi publik,
Gibran kini menjadi tokoh paling sering diperbincangkan. Namanya mulai muncul dalam survei calon pemimpin masa depan. Tapi bagi Gibran sendiri, yang ia katakan kepada jurnalis hanya satu kalimat, "Saya tidak sedang berpolitik, saya hanya sedang bicara." Di tengah meningkatnya popularitas Gibran, perhatian media kembali tertuju pada Megawati Soekarnoputri. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah pribadi dengan wakil presiden. Namun ia mengingatkan, setiap kritik harus disampaikan dalam semangat membangun, bukan menjatuhkan. Pernyataan itu disambut dengan beragam tafsir. Sebagian pihak menilai Megawati berusaha menurunkan suhu politik dengan pendekatan kebangsaan. Namun ada juga yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk menjaga citra keluarganya di tengah derasnya arus politik baru yang diwakili Gibran. Dalam lingkaran politik, muncul wacana bahwa hubungan personal antara keluarga besar Soekarno dan Gibran perlu dijaga demi stabilitas pemerintahan. Beberapa tokoh senior mencoba mempertemukan keduanya dalam forum kebangsaan, tetapi Gibran menolak tampil bersama untuk menghindari kesan politisasi. Meski begitu, Gibran beberapa kali menyampaikan rasa hormatnya terhadap Megawati dalam pidato publik. "Saya selalu menghargai perjuangan beliau sebagai tokoh bangsa," katanya dalam satu acara kenegaraan. Ucapan itu menimbulkan tepuk tangan panjang, menandakan publik mulai menginginkan rekonsiliasi moral di antara dua simbol besar politik Indonesia. Megawati menanggapi dengan senyum tenang. Ia tahu, pergeseran generasi politik sedang terjadi di depan matanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa bulan berlalu sejak badai pertama. Situasi politik mulai stabil, tetapi di Senayan muncul perubahan halus. DPR mulai lebih terbuka terhadap evaluasi publik, sementara istana memperbanyak program dialog lintas lembaga. Dalam beberapa kesempatan, Gibran dan Puan terlihat duduk berdampingan dalam forum pemerintahan nasional. Publik menilai perubahan ini sebagai hasil langsung dari konflik sebelumnya. Apa yang dulu dianggap skandal politik, kini dipandang sebagai katalis perubahan. Banyak anggota DPR muda mengaku terinspirasi oleh keberanian Gibran untuk berbicara apa adanya. Namun politik tidak pernah lepas dari kalkulasi. Beberapa fraksi mulai menggunakan isu transparansi sebagai alat negosiasi baru dengan pemerintah. Istilah politik balas budi mulai terdengar lagi, bahwa setiap langkah moral pasti ada harga politisnya di belakang layar. Gibran menyadari itu. Dalam salah satu pernyataannya, ia mengatakan dengan nada datar, "Reformasi bukan soal niat baik, tapi soal siapa yang berani menanggung akibatnya." Kalimat itu menjadi kutipan terkenal, menegaskan bahwa meski konflik telah mereda, semangat perlawanan moral masih hidup. Waktu berjalan, namun jejak dari konflik Gibran Puan tetap membekas. Para analis politik menyebut peristiwa itu sebagai momen pergeseran paradigma politik modern. Generasi muda mulai terlibat lebih aktif dalam debat publik. Di kampus-kampus, muncul mata kuliah baru bertajuk Etika Kepemimpinan dan Transparansi Lembaga Negara. Hubungan antara DPR dan eksekutif menjadi lebih seimbang. Tidak ada lagi dominasi tunggal, melainkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Meskipun begitu, sebagian kalangan masih menilai bahwa luka politik dari insiden itu belum sepenuhnya sembuh. Megawati Soekarnoputri tetap dihormati sebagai tokoh bangsa. Namun pengaruhnya mulai digantikan oleh tokoh-tokoh muda yang tumbuh dengan gagasan baru. Ia menerima hal itu dengan elegan. Dalam salah satu acara nasional, ia berkata lirih, "Waktu akan melahirkan pemimpin baru, dan itu baik bagi bangsa." Bagi Gibran, episode itu menjadi pelajaran penting bahwa kejujuran dalam politik tidak selalu mudah diterima. Namun ia tahu, setiap generasi harus menanggung bebannya sendiri untuk melangkah lebih maju. Konflik yang dulu dianggap memecah bangsa, kini dikenang sebagai titik balik sejarah. Setahun setelah badai politik itu mereda, suasana pemerintahan tampak lebih matang. Gibran Rakabumi tetap menjalankan tugasnya dengan tenang, sementara Puan Maharani terus memimpin DPR dengan pendekatan baru yang lebih terbuka terhadap kritik. Hubungan mereka kini profesional, tegang di awal, tapi berakhir dengan saling hormat. Banyak pihak menilai peristiwa itu sebagai reformasi sunyi, yang mengubah cara pandang elit terhadap kekuasaan. Publik belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi. Politik Indonesia tidak lagi hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani bicara jujur. Dalam wawancara terakhirnya tahun itu, Gibran berkata, "Saya tidak menyesal mengkritik. Kadang, untuk membangun rumah,
kita harus mengetuk dindingnya agar tahu bagian mana yang rapuh. Kalimat itu menjadi simbol refleksi, menutup kisah panjang konflik antara idealisme dan tradisi. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani tetap menjaga peran penting mereka dalam sejarah politik Indonesia. Mereka mungkin berbeda pandangan dengan Gibran, tetapi sejarah mencatat dari perbedaan itulah demokrasi tumbuh. Dan bagi bangsa ini, kisah itu meninggalkan pesan abadi, bahwa politik tanpa keberanian hanyalah seremonial, dan keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah suara yang hilang di tengah badai. Tanda tanya.